Hari sudah menjelang malam hari. Seperti biasa, anggota keluarga Saputra baru saja menyelesaikan makan malam di meja makan. Kecuali pasangan Misa dan Arga yang memilih menikmati makan malam di kamar mereka sendiri. "Kau duluan ke kamar," kata Egi saat mereka keluar dari ruangan makan. Anissa hanya membalas dengan anggukan kepala, menatap kepergian lelaki yang sebagai suaminya itu berjalan ke arah koridor lain entah mau kemana. "Yuk kakak ipar kedua bareng Sila aja," gadis remaja itu menggait lengan Anissa. "Oh boleh." Lalu keduanya pun berjalan bergandengan melewati setiap ruangan dan memasuki lorong bercabang. Namun pada saat Anissa melewati lorong menuju kamar Misa, seketika langkah kaki dia terhenti menatap dalam diam pada pintu tunggal bercat putih di ujung sana. Asila yang melihat gadis di sebelahnya memandangi pintu tertutup itu, dia menggoyangkan lengan yang sedang digandeng. "Ada apa kakak ipar?" "Oh," Anissa menoleh dan tersenyum kikuk. "Maaf, kakak hanya kepikiran aja soal Mbak Misa. Seharian ini kakak tidak melihat dia, jadi rasanya amat khawatir. Kakak ipar ke-1 baik-baik saja kok kak. Hanya saja perlu istirahat full untuk memulihkan kesehatannya. Tadi sekretaris Tang bilang begitu pada Sila," ucap Asila mencoba menenangkan. Kembali Anissa tersenyum mengusap puncuk rambut gadis remaja cantik itu. "Iya Sila, makasih sudah mau memberitahukan kakak." Lalu kembali lagi mereka berdua melangkah lamban menyusuri lorong. "Aku senang deh punya kakak ipar kedua yang mau nerimain Kak Egi, yang keras kepala dan galak itu," ocehan Asila yang hanya dibalas kekehan pelan. Tadinya Sila sempat khawatir sih, soalnya sebelum Kak Egi menikah sama kakak ipar, dia pernah uring-uringan gara-gara wanita yang disukainya malah memilih orang lain. "Hah?" Seketika langkah kaki Anissa melambat menatap tak percaya dengan apa yang didengarnya. Jadi dia pernah patah hati?" "Ups," segera Asila menutup bibirnya. "Duh, keceplosan." Dia menggaruk pipi yang tak gatal merasa telah salah bicara. Kakak ipar kedua gak akan ceritain soal ini ke Kak Egi kan?" Anissa tersenyum dan menggeleng tipis. "Tenang saja Sila, kakak paling jago menyimpan rahasia. Apa kakak boleh tahu soal ceritanya lebih jelas?" Seperkian detik gadis itu tampak berpikir sebelum akhirnya mengangguk mengiyakan. Lalu dia pun mulai bercerita soal kisah kelam si Egi yang pernah menaruh rasa suka cukup dalam ke seorang wanita. Namun sayangnya wanita itu malah memilih dan bahkan menikahi lelaki lain, sehingga menorehkan luka cukup dalam ke hati si Egi dan menciptakan dinding tebal untuk wanita lain yang sulit didekati. Gitu kakak ipar kedua. Makanya aku bersyukur banget deh kakak ipar bisa bertahan di sisi Kak Egi. Dulu Kak Egi gak begitu galak kok, bahkan sering senyum. Mendengar pernyataan tersebut sejenak Anissa terdiam mencerna. Apa karena alasan ini dia jadi begitu kasar terhadap wanita? Seperti apa ya wanita yang menolak si Egi sampai bisa merubah sikapnya? Gumaman itu masih terdengar jelas oleh telinga Asila. "Kakak ipar gak bakalan tahu siapa wanitanya. Aku aja tahu cerita ini dari kakak Raihan yang selalu dengerin keluh kesahnya. Tapi soal wanita itu sangat dirahasiakan loh. Jadi, shh." Dengan cantik dia menempelkan telunjuk ke bibir dan mengedipkan sebelah mata sebagai tanda rahasia. Yang seketika tawa geli keluar dari bibir Anissa merasa gemas mengusap puncuk rambut gadis tersebut. Iya, kakak akan jaga rahasia ini deh. Apa yang kalian bicarakan?" Suara dari belakang sontak membuat keduanya terlonjak kaget. Dengan gerakan kaku Anissa menengok ke belakang. Egi? "Apa yang kalian bicarakan sampai berbisik begitu?" tanya Egi menatap selidik. Duh, Sila lupa kalau banyak tugas. Sila duluan ya kakak ipar. Dadah." Secepat kilat gadis remaja itu melesat kabur. Dia malah kabur sih. Gumam Anissa menatap kepergian gadis tersebut lalu kembali menatap lelaki di hadapan yang sedang menatapnya tajam mengintimidasi. Duh, itu mata bisa nggak jangan melotot kayak orang kesurupan gitu? Lagian kita nggak lagi gibahin kamu kok. Penasaran banget deh soal obrolan cewek, celoteh Anissa seraya melanjutkan berjalan menuju pintu tunggal di ujung sana. Egi ikut mensejajari langkah kaki.
Itu artinya kau sedang membicarakanku kan? Ih, ini bocah ya. Sudah kubilangin enggak ya enggak. Narsis banget sih pengen digibahin olehku. Oceh Anissa dengan bibir memanyun sebal, membuat Egy yang melihatnya mengelah senyuman geli. Orang bertitel narsis kok bilang narsis ke orang lain. Lucu sekali. Kemudian dia berjalan lebih dahulu di depan. Siapa yang kamu bilang narsis, bocah? Seruan Anissa mengekori. Hingga keduanya telah memasuki kamar. Seperti sudah kebiasaan, Anissa membuka kerudung dan bergegas menuju sofa televisi, yang dimana di atas meja telah tertumpuk buku dan lembaran kertas yang sudah menunggunya untuk diisi dengan coretan karya tangan Anissa. Begitu pula si Egy mengekori dengan sebelah tangan menenteng laptop. Anissa duduk di atas karpet dengan kaki menyila mulai mengerjakan tugas perkuliahan. Sementara Egy mengambil duduk di atas sofa yang berada di belakang Anissa. Dia pun sama-sama mulai sibuk dengan laptop di pangkuan. Sampai beberapa saat kemudian keheningan membentang di antara keduanya, hanya suara gesekan yang dihasilkan dari jemari tangan yang menari di atas keyboard serta kertas mewakili suara mereka. Anissa, panggilan Egy memecah keheningan dengan pandangan tak teralihkan dari layar laptop. Ada apa Egy? Sahutan Anissa sama-sama tak menoleh yang sibuk bergutat dengan apa yang dikerjakan. Jika kita pindah dari rumah ini, apa kau setuju? Tanya Egy dengan nada serius. Seketika gerakan tangan Anissa yang tengah menari di atas kertas terhenti. Lalu dia menengokkan kepala ke arah belakang. Pindah? Maksudmu kita pindah dari rumah ini? Gumam Egy mengiyakan. Hah? Tapi kenapa tiba-tiba begini? Tanya Anissa mendongak menatap heran. Sejenak Egy menghentikan kesibukannya. Dia meletakkan laptop ke bagian sofa yang kosong, lalu mencondongkan tubuh dengan merunduk mendekati wajah gadis itu hingga hanya berjarak beberapa senti saja, agar waktu bergerakku tak terganggu, sehingga bebas untukku melakukan apapun terhadapmu. Bisik Egy di telinga diakhiri senyuman misterius, membuat Anissa bergidik merinding sampai mengerjapkan mata beberapa kali. Segera dia memundurkan kepala agar memberi jarak untuk menatap Netra Hazel di hadapan. Kak, kamu, apa yang akan kau perbuat padaku, ha? Jangan macam-macam ya. Terbata Anissa membayangkan dirinya akan disiksa oleh lelaki itu. Egy terkekeh senang karena berhasil menggoda. Kemudian dia menarik diri dan kembali membenarkan posisi duduknya. Nantikan saja, kau cukup siapkan tubuhmu agar kuat untuk kumainkan. Ucapnya sembari meraih lagi laptop dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda. Dengus Anissa sambil membalikan badan menghadap ke meja untuk mengerjakan kembali tugasnya. Jangan pikir aku takut ya. Meskipun tubuhku kalah banding besarnya denganmu, tapi soal tenaga dan keahlian aku yang paling jago tahu. Seringayan tipis terulas di bibir Egy dengan sorot mata terkandung keinginan melirik punggung gadis yang terduduk di bawah sana. Aku jadi tidak sabar ingin mencoba untuk menyentuhmu. Apa harus aku tak menahan diri dan melakukannya sekarang? Jemari tangan Anissa terhenti kembali. Dia menyerongkan tubuh dan mendelik menantang. Siapa takut? Hayu, mau di mana ha? Di balkon atau di ruangan tengah? Di tempat yang luas biar leluasa melakukannya. Tantang dia menaikkan lengan baju. Tatapan Egy menyorot tersirat nafsu keinginan yang membara. Dia tersenyum kecil. Kau yakin ingin melakukannya di balkon? Ini hal pertama kita, dan di sana akan sangat dingin dan tak nyaman. Pikiran Anissa yang sudah dipenuhi pergulatan taekwondo yang pernah dipelajarinya membuat dia semangat dan mengangguk mantap. Iya, mau dingin kek tak masalah, atau memang kamu takut? Ucap dia tersenyum mengejek. Wajah Egy yang sudah merona segera dia membuang muka ke samping untuk menyembunyikannya. Dia berdiam sejenak untuk menenangkan perasaan bergejolak yang sedang membuncah dalam dada. Lalu dirasa telah tenang kembali, dia menatap Anissa. Lebih baik kita lakukan di ruangan tengah saja. Sekarang kau siap-siap saja, ucap Egy sambil beranjak dari duduknya. Anissa ikut beranjak berdiri. Hei, aku sudah siap. Mau perang aja harus bersiap-siap segala. Langsung saja kita lakuin sekarang. Debaran jantung Egy semakin meningkat seiring perasaan panas di tubuh diliputi hasrat keinginan.
Dia mencoba menahannya agar tidak langsung menerkam gadis di hadapan. Kau tidak sabaran sekali. Jika kau begitu inginnya, baiklah mari kita lakukan sekarang saja. Di sini saja, ucap Egy tersenyum. Alis Anissa berkerut saat melihat area sekitar yang pikir dia akan sulit jika melakukan pertarungan. Tempat ini kurang luas, Egy. Nanti kalau ada barang yang pecah gimana? Di sana saja ruangan tengah, sebersit seringayan tipis di bibir Egy. Apa karena kau seorang bidan sehingga ahli dalam permainan? Tentu sajalah. Kalau gak ahli buat apa aku belajar selama beberapa tahun ini? Kenapa? Apa kau takut tak mampu menghadapiku? Tantang Anissa memojokkan. Mana mungkin aku takut. Baiklah, mari kita lakukan saja sekarang. Aku sungguh sudah tak sabar, kata Egy dengan sorot mata membara sudah dipenuhi nafsu. Dan tanpa aba-aba lagi dia bergerak cepat meraup dan menggendong tubuh mungil gadis itu ala bridal steel. Egy, pekik Anissa kaget. Egy malah tersenyum menatap dalam wajah cantik gadis dalam gendongan. Hei, Egy, apa yang kau lakukan sih? Anissa menggeliat dari gendongan. Egy masih tersenyum. Kau bertanya apa yang akan kita lakukan? Jelas saja kita akan bergulat, jadi mari kita lakukan. Tapi aku berubah pikiran, karena ini hal pertama bagiku juga kau, maka kita akan lakukan pergulatan itu di atas ranjang saja. Anissa kembali menggeliatkan tubuhnya dari gendongan dan memukul pundak lelaki itu. Turunin aku, kalau bertarung ya kita lakukan saja. Kenapa harus menggendongku segala sih? Egy malah mengeratkan pelukan di tubuh Anissa, lalu mulai melangkahkan kaki menuju ranjang. Jangan memukulku seperti itu sayang. Pukullah dengan lebih lembut saat di ranjang nanti. Apaan sih? Turunin aku Egy, berontak Anissa. Namun Egy yang sudah dipenuhi keinginan terus melangkahkan kaki dan begitu sampai di sisi ranjang, dia menjatuhkan tubuh Anissa di atas kasur dan langsung memerangkapnya dengan kedua tangan, serta menindihnya sehingga gadis itu tidak bisa kemana-mana. Egy, apa yang kau lakukan? Pertarungan macam apa ini, ha? Terkejut Anissa merasakan firasat peringatan di kepala tentang situasi saat ini. Netra Hazel Egy menatap intens tersirat hasrat membara. Dia tersenyum seraya meraih beberapa helaian rambut Anissa dan menciumnya. Dan hal itu membuat Anissa merinding tertegun, seiring tubuhnya bergetar merasakan debaran jantung yang meronta-ronta sangat keras. Dia kenapa? Tatapan itu, dia jadi aneh. Batin Anissa kebingungan. Seringayan tipis Egy sembari mengulas lembut pipi Anissa dan menangkupnya. Ternyata kau sudah sangat siap. Baiklah, aku akan meladenimu. Kemudian dengan pandangan menatap lekat ke netra coklat kebingungan Anissa, perlahan kepala Egy merunduk mendekatkan ke wajah gadis itu yang dia incar adalah bibir merah Anissa. Sampai jarak wajah mereka berdua semakin terkikis dan tiba-tiba sebuah tinju mendarat ke pipi si Egy membuyarkan momen romantis lopi-dopi. Kau, tercekat Egy memegang pipinya yang memerah bekas tinjuan. Sekuat tenaga Anissa mendorong tubuh lelaki yang menindihnya sehingga Egy terlempar ke lantai. Anissa, kaget Egy. Anissa segera berlari menjauh. Dasar bocah mesum, apa yang akan kau lakukan, ha? Memonyongkan bibir begitu dan menindihku. Egy bangkit berdiri mendengus pelan sembari mengusap sudut bibir yang mengeluarkan darah. Bukannya kau sendiri yang memintanya sekarang? Kenapa malah memukulku? Maksudmu meminta apa? Kita kan mau bertarung, kenapa kamu malah melakukan hal mesum begitu? Anissa memeluk tubuhnya sendiri masih merasa merinding membayangkan kejadian tadi. Alis Egy terangkat sebelah memahami situasi, hingga akhirnya dalam seperkian detik dia tergelak menertawai kebodohannya. Ternyata aku salah mengira. Dan Anissa yang melihat itu dibuat kebingungan menatap aneh. Kamu kenapa lagi? Kok malah ketawa? Apa ada yang lucu? Egy menangkup bibir menahan tawanya, lalu menatap gadis di ujung sana. Tidak. Aku tak akan melakukannya jika memang kau belum siap. Jadi lupakan saja hal tadi, ucap dia sambil berbalik melangkah menuju pintu ruangan belajar. Dasar bocah aneh, ngomong apaan sih dia? Gumam Anissa menatap punggung tegap lelaki itu yang hilang di balik pintu. Lalu sedetik kemudian barulah dia paham akan maksud kalimat dan tindakan si Egy yang seketika wajah Anissa merah padam.
dan dia merosot berjongkok menangkup wajahnya. Apa maksud dia bergulat itu? Melakukan hal itu? Wah, gila. Bagaimana bisa dia memiliki pemikiran mesum begitu?